Misal nih, ada pelatih sepak bola bikin iklan. Ayo join akademi kami. Maka dalam waktu 1 bulan, niscaya kalian akan memiliki kemampuan seperti Cristiano Ronaldo. Kira-kira, anak yang berlatih di sana, apakah mungkin akan memiliki kemampuan seperti Cristiano Ronaldo? Jelas tidak mungkin. Mereka yang baru belajar bermain basket tidak mungkin bisa langsung sejago Michael Jordan. Mereka yang baru belajar main tenis tidak mungkin langsung sehebat Rafael Nadal. Karena semua itu butuh proses yang panjang, mulai dari proses belajar, kegagalan, rasa sakit, pengalaman, bangkit ketika gagal, atau mungkin pernah berada di titik kita benar-benar merasa putus asa. Maka dari itu, belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman, bangkit dari kejatuhan, itulah yang sebenarnya membuat orang hebat dalam suatu bidang. Namun sayangnya, itu tidaklah mudah. Oleh sebab itu, hanya sedikit saja atau segelintir orang saja yang pernah mencapai titik tersebut. Ada sebuah quote yang menarik. Pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Lalu ketika kita bicara soal dunia investasi, dunia pasar modal, kemudian ada orang yang mengatakan, berinvestasi itu cara tercepat buat jadi kaya. Berinvestasi itu sangat gampang. Cukup beli saham saat harganya jatuh, lalu jual saat harganya tinggi. Duduk, diam, sabar, cuan. Mudah kan? Gampang kan? Semua orang tentu saja bisa melakukan hal ini. Kira-kira begitulah kalimat yang sering kita dengar. Namun, orang yang hanya bermodalkan mendengarkan kalimat tersebut, apakah akan langsung sukses? Apakah mereka bisa menyamai return yang dihasilkan oleh Warren Buffett, Peter Lynch, Lo Keng Hong, atau investor-investor ternama lainnya? Tentu saja tidak. Sangat tidak mungkin. Itulah mitos-mitos yang sering kita dengar. Mitos yang mengatakan bahwa investasi adalah cara tercepat buat menjadi kaya. Mitos yang mengatakan investasi itu mudah dan gampang, sehingga semua orang bisa berinvestasi. Memang benar, berinvestasi itu gampang. Cukup modal KTP, buka sekuritas, kalian udah bisa membeli perusahaan yang kalian mau. Tapi buat sukses, buat bertahan, buat menghasilkan return yang superior, tentu memerlukan proses yang sangat panjang, proses belajar yang panjang, tidak ada cara instan. Ada 4 tahapan pembelajaran yang perlu teman-teman ketahui. Tidak menyadari kemampuan, menyadari ketidakmampuan, menyadari kemampuan, dan tidak menyadari kemampuan. Pasti bingung kan maksudnya apa? Pertama, kita bahas tidak menyadari ketidakmampuan atau unconscious incompetence. Nah, dalam tahap ini, investor cenderung mengabaikan atau menganggap remeh tentang pentingnya investasi. Mereka masih mempertanyakan apakah investasi ini benar-benar berguna buat masa depan atau tidak. Buat melewati tahap ini, calon investor perlu memahami dulu pentingnya pengelolaan keuangan dan pentingnya berinvestasi. Bisa belajar lewat YouTube, buku, atau artikel. Aku pribadi pun pernah berada di tahap ini. Setelah memahami semua hal tersebut, barulah si investor memasuki tahap menyadari ketidakmampuan atau conscious incompetence. Pada tahap menyadari ketidakmampuan, investor mulai merasa memiliki keterbatasan pengetahuan. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, mulai dari prinsip-prinsip dasar, cara analisa, mengelola resiko, hingga bagaimana mengontrol emosi saat sedang berinvestasi. Pada tahap ini, investor merasa cupu banget dan belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengambil keputusan. Masih suka ikut-ikutan kata teman atau rekomendasi, karena mereka memang sadar dengan keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itulah, sang investor perlu memperdalam kemampuan teknis seperti prinsip-prinsip berinvestasi atau cara melakukan analisa. Bisa dengan membaca buku, ikut workshop atau seminar, atau langsung berkonsultasi dengan orang yang memang ahli di bidang investasi. Selain melakukan hal tersebut, sang investor wajib untuk memperluas pengalaman, biar nggak teori doang, tapi juga belajar dengan langsung terjun ke pasar modal. Tujuannya, agar sang investor tuh benar-benar merasakan ketika loss atau mendapatkan cuan, serta mempraktikkan apa yang mereka telah pelajari. Lalu, setelah melewati fase ini, investor tentu telah memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup. Tentu saja ditambah dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat. Namun, itu tidaklah cukup, karena investor harus melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menyadari kemampuan, atau conscious competence. Pada tahap ini, investor sudah memiliki pengetahuan yang solid, mulai dari prinsip-prinsip dasar, cara melakukan analisa, pemahaman soal makroekonomi, strategi investasi ke depan, hingga mengelola risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Nah, meskipun begitu, masih ada ruang untuk investor dalam meningkatkan kemampuan. Karena ketika sudah terjun dalam dunia investasi, maka kita harus siap untuk belajar seumur hidup. Dunia terus berjalan dan berubah, selalu ada hal baru yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita merasa sudah memahami segalanya dan kita merasa cepat puas. Setelah melewati tahap ini, maka investor bisa masuk ke tahap terakhir, yaitu tidak menyadari kemampuan atau unconscious competence. Pada tahap ini, investor sudah memiliki pengalaman yang banyak, sudah sepuh lah istilahnya. Aku mah masih pemula, ajarin dong sepuh. Nah, ini seperti ketika Warren Buffett yang hanya dalam waktu singkat bisa memperkirakan apakah suatu investasi itu baik atau buruk.
Untuk mencapai tingkatan ini tidaklah mudah. Perlu pengalaman yang sangat banyak dan ilmu yang luar biasa untuk bisa mencapai titik ini. Nah, kira-kira begitulah 4 tahapan dalam pembelajaran. Jika ada yang mengatakan kalau investasi itu mudah, itu adalah mitos. Mungkin tujuan orang-orang mengatakan hal tersebut untuk menarik minat masyarakat agar lebih peduli terhadap ilmu dalam mengelola keuangan ataupun investasi. Sebelum menutup video ini, aku ingin mengatakan, teruslah belajar, teruslah memperbanyak dan memperdalam ilmu dalam berinvestasi. Nikmati proses yang ada. Dan jika melakukan kesalahan, tidak perlu kecewa. Cepat bangkit dan belajar dari kesalahan tersebut. Tidak ada cara yang instan. Aku pribadi pun masih terus belajar. Masih banyak ilmu yang harus kudalami. Jadi, ayo sama-sama kita belajar dan bertumbuh bersama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Reza Desta. Jangan lupa like, share, dan subscribe.